Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Kita kembali ke channel Per Pemindo. Pada hari ini saya akan mencoba membacakan berita dari Warta Kota pekerja migran Indonesia. Ya, memang kita tahu jika Pak Beni melakukan statement di media, apa yang disampaikan saya rasa juga benar, karena di Batam itu memang kita tahu memang tidak menjadi satu rahasia umum kalau di Batam itu banyak pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non prosedur, baik itu ke Singapura ataupun ke Malaysia. Nah, Kepala BP2MI yang terdahulu dan Pak Nusron Wahid, di waktu itu juga Pak Sus selaku direktur, pernah juga menyampaikan statement di media, itu lebih kurang 300 orang pekerja migran Indonesia itu yang bekerja secara ilegal, baik melalui Singapura ataupun Malaysia. Bukan berita baru untuk itu. Nah, di sini saya akan coba membacakan yang disampaikan oleh Kepala BP2MI, yaitu Bapak Beni Ramdhani. Saya bacakan, Warta Kota. Beni Ramdhani marah oknum aparat negara terlibat penyeludupan PMI ilegal, mereka penjahat negara. Saya lanjutkan. Warta Kota Livecom Jakarta. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani geram dengan banyaknya keterlibatan aparatur negara dalam penyeludupan pekerja migran ilegal. Nah, tentu yang kita pahami, pekerja migran Indonesia ini bekerja secara non prosedur, tentu ada oknum-oknum aparat yang terlibat untuk membantu bagaimana pekerja migran ilegal itu bisa masuk ke negara seperti Singapura dan ilegal. Nah, tentu sangat kita sayangkan jika ini benar terjadi oknum pejabat terlibat langsung membantu warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Siapapun pejabat pasti akan marah. Nah, tentu harus mencari solusi. Saya tidak membela Kepala BP2MI, ini jangan terus terjadi pembiaran. Tentu masyarakat juga ikut membantu dalam untuk mencegah hal yang demikian, agar tidak berulang dan terjadi terus-menerus. Nah, ini sangat memalukan jika warga negara Indonesia itu bekerja secara ilegal ke luar negeri. Nah, apa solusinya? Nah, ini yang perlu kita cari. Selain kita jangan saling menyalahkan, tapi apa solusinya agar pekerja-pekerja yang masuk ke negara Singapura khususnya ini agar bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini memang keluhannya Kepala BP2MI yang saya tangkap kira-kira demikian. Saya lanjutkan. Menurut Beni, penempatan pekerja migran ilegal sulit dibendung karena banyak keterlibatan para oknum pejabat. Ini mungkin juga menjadi suatu kebenaran, karena di situ harus melalui imigrasi, di situ mungkin ada pihak bea cukai juga dan instansi yang lain, oknum kepolisian. Nah, ini semestinya sudah bisa membedakan apakah warga negara Indonesia ini ingin turis, apapun ingin bekerja. Nah, ini kan sudah bisa dilihat apakah seseorang ingin bekerja ataupun ingin melancong. Saya rasa dari pihak dari pihak imigrasi tentu ini bisa melihat apakah seseorang ini ingin bekerja ataupun ingin melancong. Memang setiap warga negara Indonesia siapapun berhak untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia ataupun untuk berkunjung ke luar negeri. Tetapi harus kita pahami, sekiranya diduga ini ada warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, tentu ada pencegahan dari pihak imigrasi dan oknum yang terlibat di bandara ataupun di airport. Saya lanjutkan. Beni memberikan contoh penyeludupan pekerja migran Indonesia secara ilegal banyak dilakukan melalui pelabuhan Batam Center.
Nah, ini kan jelas. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Tentu saya rasa kalau Kepala BP2MI Benny Ramdhani untuk bekerja sendiri tentu tidak mungkin. Nah, tentu oknum-oknum yang terlibat seperti kepolisian, seperti imigrasi dan lain-lain di pelabuhan harus ikut membantu pemerintah, terutama membantu warga negara Indonesia mencegah agar mereka tidak bekerja secara ilegal. Nah, tentu ini kan merugikan terhadap warga Indonesia jika bekerja secara ilegal di luar negeri. Tentu siapa yang akan mempertanggungjawabkan ini? Tentu ada kerugian-kerugian yang dihadapi ataupun tanggung jawab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh akibat oknum-oknum calo ataupun oknum pejabat yang membantu agar pekerja migran ini bisa bekerja ke luar negeri. Saya lanjutkan. Saya katakan Batam Center itu pelabuhan kok seperti negara dalam negara. Katanya saat pelepasan PMI program G2G Korea Selatan dan Jerman di Kelapa Gading Senin 27 bulan 3 2023. Saya lanjutkan. Kok praktek pengiriman PMI ilegal hampir setiap kali mengalir ke Singapura, Malaysia seolah-olah tidak bisa disentuh. Nah, tentu ini menjadi satu pertanyaan kita. Masa iya warga negara kita bisa lolos semisalnya setiap hari harus bekerja ke luar negeri? Pasti ini ada penyebab. Mungkin juga peraturan di kedua belah negara ataupun Singapura, Malaysia, Indonesia ini yang menghambat untuk kecepatan proses untuk warga negara Indonesia bisa bekerja dengan cepat, aman, dan murah. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh kedua negara, baik Singapura, baik Malaysia, dan baik Indonesia. Agar apa? Agar orang tidak berangkat secara ilegal melawan aturan-aturan yang ada, baik terutama di Indonesia. Saya lanjutkan, penyeludupan PMI ilegal melalui Batam Center seolah-olah tak disentuh negara karena banyak oknum aparatur negara turut bermain di dalamnya. Ini patut kita duga, ya kan? Ini sudah tidak menjadi satu rahasia umum, ya. Jadi maka dari itu kami mohon kepada aparat yang terlibat di bandara, mohon dengan sangat agar bisalah untuk mencegah ataupun memberitahu kepada warga negara Indonesia agar kalau jika ingin bekerja, bekerjalah sesuai prosedur yang ada demi kemanusiaan. Bukan kita bicara bahwa oh ini masalah perut. Kalau ini saya tidak sepakat. Nah, mungkin kalau seandainya sistem dan peraturan-peraturan yang menghambat atau mempersulit pekerja migran, cari solusi untuk dipermudah. Itu aja solusinya. Jangan berbelit-belit peraturan itu. Akibatnya apa? Ya ini orang ingin bekerja, akhirnya mengambil jalan pintas. Jika memang peraturan itu menghambat, revisi itu aturan. Dan demikian, revisi itu baik itu peraturannya ada di Singapura, baik ada di Malaysia, dan baik ada di Indonesia. Ini harus duduk bersama. Saya lanjutkan. Kenapa? Karena banyaknya permainan karena banyak aparat negara terlibat dalam jadi kacung, jadi antek-antek, sindikat, dan mafia, ujarnya. Benny mengecam para aparatur negara yang terlibat dalam sindikat penyeludupan PMI ilegal layak disebut penjahat negara. Ini sangat luar biasa yang disampaikan pernyataan ini oleh Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani. Ini menjadi acuan kita, baik P3MI, baik aparat yang terlibat dan instansi yang terlibat dalam penanganan penempatan tenaga kerja. Ini benar-benar untuk bagaimana kita mencegah sejak dini agar warga negara Indonesia tidak terus-menerus bekerja secara ilegal dimanapun negaranya. Saya lanjut. Kalau ada aparat negara yang memiliki kekuasaan, yang hidupnya dibayar dengan uang rakyat, tapi dia terlibat dalam sindikat penempatan pekerja migran ilegal, maka mereka layak disebut penjahat negara. Nah, tentu ini cukup prihatin gitu ya. Seorang Benny Ramdhani mengatakan sekiranya ini ada aparatur yang terlibat,
tentu disebut penjahat negara, Pangkas Beni Ramdhani. Nah, mungkin kita perlu memikirkan, mencari solusi, bukan kita berpikir siapa salah dan sini salah. Tidak demikian. Itu bukan suatu penyelesaian masalah yang tepat. Tidak demikian. Duduklah bersama. Apa yang menjadi hambat? Apakah sistem yang menjadi hambatan? Apa SDM yang menjadi hambatan? Atau peraturan yang menjadi hambatan? Nah, tentu hambatan dan sistem dan SDM dan peraturan, kalau memang di situ ada kunci pokok persoalannya, ini perlu dibicarakan, duduklah bersama-sama mencari solusi agar warga negara Indonesia itu bekerja di luar negeri secara benar, secara prosedural. Tentu ini membuat negara kita lebih bermarwah lagi, bermartabat lagi, jika warga negara kita ini bekerja dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya selaku Ketua Umum Perpemindo. Mudah-mudahan khusus untuk P3MI, mari kita hentikan untuk menempatkan warga negara Indonesia secara non-prosedural. Kita dukung pemerintah, kita dukung rakyat Indonesia agar bisa bekerja secara benar, secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.